Hai, ini Caca. Dari semua yang cerita. Ada malam-malam yang kerasa lebih dalam dari biasanya. Malam dimana kamu terbangun bukan karena suara, tapi tanpa perasaan. Seperti ada yang mengingatmu, padahal kamu sendirian. Kamu buka mata. Ruang sunyi. Jam dinding berdetak pelan, tapi kamu yakin barusan ada yang duduk di sampingmu, dan kamu hampir saja mengira itu dirimu sendiri. Hari ini aku ingin bercerita tentang seseorang yang kehilangan ingatannya, tapi bukan karena sakit, bukan karena trauma, tapi karena seseorang mulai mengambil alih kenangannya, perlahan, tanpa suara, tanpa izin. Ini bukan soal lupa, ini soal digantikan. Duduk dekat, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik, karena terkadang kenangan terindah bukan milikmu. Nama pria itu Raka. Usia 42, seorang arsitek yang tinggal sendiri di apartemen lantai 8, dekat sungai. Ia mengalami kecelakaan mobil 6 bulan lalu. Tidak parah, tapi dokter menyebutnya amnesia retrograd parsial. Artinya, ia kehilangan beberapa bagian dari masa lalunya. Bukan semua, tapi potongan-potongan. Seperti foto yang hilang dari album. Awalnya, ia tidak terlalu khawatir. Ia masih ingat keluarganya, masih tahu cara mengemudi, masih bisa bekerja. Tapi perlahan sesuatu terasa tidak pas. Misalnya, saat temannya menunjukkan foto liburan ke Labuan Bajo tahun 2017. Raka melihat dirinya di sana, tertawa, memegang es krim, berdiri di depan kapal pinisi. Temannya bilang, "Kamu yang booking semua, kamu yang paling semangat." Tapi Raka tidak ingat, sama sekali. Yang aneh, otaknya merasa ingat. Seperti ada rasa asin dari laut, bau minyak mesin kapal, rasa dingin es krim yang meleleh di jari, tapi bukan miliknya. Seperti kenangan yang dipinjam atau yang disisipkan. Ia mulai menyusun ulang hidupnya, foto, catatan, video lama, semua untuk membantu ingatannya pulih. Tapi semakin banyak kenangan yang kembali, semakin ia merasa bukan dia yang mengalaminya. Di satu video keluarga ulang tahun adiknya, ia melihat dirinya memotong kue, tertawa lebar, tapi gerakannya terlalu lincah. Senyumnya terlalu cepat, dan matanya tidak berkedip sepanjang 17 detik pertama. Ia tonton berulang, dan di detik ke-8, ia melihat sesuatu di balik pantulan kaca jendela. Bayangan dirinya masih berdiri di belakang, tapi tidak bergerak, menatap kamera dengan ekspresi kosong. Ia tanya keluarganya, "Aku benar-benar datang ke sini?" Mereka bilang, "Iya, kamu datang sendiri. Kamu yang bawa kue." Tapi Raka tidak pernah membeli kue. Ia mulai merekam dirinya sendiri tiap malam. Kamera kecil di sudut kamar, tidak untuk mencari hantu, tapi untuk memastikan apakah dia benar-benar sendirian. Hingga suatu malam, rekaman menunjukkan ia tidur jam 2 ayat 14 pagi. Lalu tanpa alasan, ia duduk perlahan. Gerakannya kaku, seperti baru belajar tubuhnya. Ia buka laci meja, ambil foto keluarga, tatap lama, lalu bisik pelan, "Kenapa kamu belum pergi?
Aku sudah lama di sini. Aku sudah jadi kamu. Lalu ia tidur lagi, seperti tidak terjadi apa-apa. Raka menonton rekaman itu 3 kali. Di putaran ketiga, ia sadar suara itu bukan suaranya, tapi otaknya mengenalinya. Seolah-olah itu suara yang harusnya jadi miliknya. Ia pergi ke psikolog, diberi diagnosis dissociative identity trauma induced. Tapi Raka tahu bedanya. Ini bukan kepribadian ganda, ini penggantian. Dan yang menggantinya bukan bagian dari dirinya, tapi sesuatu yang menunggu di balik ingatan. Sesuatu yang menggunakan kenangan sebagai jalan masuk. Karena kamu tidak bisa membantah kenangan, kamu tidak bisa bilang, itu bukan aku, kalau semua orang mengatakan iya. Beberapa minggu lalu, Raka menghilang. Apartemennya rapi, HP-nya tertinggal, tapi di dinding kamarnya ada tulisan dengan spidol hitam. Aku sudah jadi dia, sekarang kamu yang harus lupa. Polisi bilang itu vandalisme, tapi temannya yang terakhir bertemu Raka mendengar ia berkata pelan sebelum pergi, "Aku tidak ingin pulang, karena kalau aku pulang, aku tidak yakin siapa yang akan membuka pintu." Jadi, apa kamu yakin dengan kenanganmu? Apakah semua yang kamu ingat benar-benar terjadi padamu? Atau ada yang sedang menggunakan memorimu untuk belajar menjadi manusia? Kamu tidak perlu melihat hantu untuk tahu kamu tidak sendiri. Cukup pernah merasa kenangan itu terlalu sempurna untukmu. Kalau malam ini kamu terbangun dan merasa rumahmu terlalu tenang, jangan langsung tidur lagi. Dengarkan. Apakah napasmu benar-benar punya ritme yang sama seperti sebelum kamu tertidur? Ini Caca dari Sembunyi Cerita. Jangan lupa, kalau kamu lupa, mereka